Bantuin aku ya. Pemirsa udah nungguin kita tuh dari tadi. Tolong buka dulu, sapa pemirsa dulu. Aku mau potongin kue. Enak deh kuenya. Oke. Ya? Iya. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di program kesehatan dari Poliklinik Umum GR Setra dan Laboratorium Avicenna. Ya, dalam acara Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang-orang mencari solusi kesehatan. Bersama saya, Dr. Febrian Nicholas, pengembang Divisi 2 Klinik Umum dan Spesialis GR Setra, dan Ibu Deliana Sinulinga, konsultan medis Persia. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai kanker ovarium. Sebelum kita membahas kanker ovarium lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Awalnya 2006 itu saya sakit, kata dokter. Jadi saya pindah dari dokter biasa ke dokter spesialis. Jadi ternyata sudah di USG, saya itu katanya ada penyakit miom. Ada miom ya Bu? Kata dokter itu, ayo Bu kita operasi aja karena ini harus dioperasi. Ada benda dalamnya, ternyata dioperasi memang iya sebesar bakso. Ada yang baksonya sedang, kecil-kecil gitu, itulah 4. Udah setelah 1 tahun, 2009, ternyata kembali lagi pendarahan sebelum dioperasi dulu. Oh berarti sempat 1 tahun sembuh ya Bu ya? Iya dari Setelah 2007. 1 tahun sembuh, ternyata kambuh kembali dengan terjadinya pendarahan ya Bu ya? Berapa lama itu Bu? Pendarahannya 23 hari sampai 28 hari. Katanya juga Ibu nggak tahu ya tentang pantangan untuk penyakit yang seperti miom, kiste seperti itu ya Bu ya? Karena saya tanya sama dokter itu, Dok, saya keluar dari rumah sakit itu ada pantangan nggak sama saya? Nggak Bu, cuman ya jangan Ibu kecapean, itu aja dibilangnya. Oh iya, jadi memang bisa dibilang salah satu mungkin itu pemicu ya Bu ya, yang tadinya Ibu udah sembuh, dia bisa timbul lagi. Salah satu pemicunya itu faktor makanan. Nah bagaimana kok Ibu bisa sampai di GR Setra ini Ibu? Ya kebetulan saya buka TV, itu buka saya sarapan, kok macam ini diterangkan di TV itu dari GR Setra ini macam penyakit saya. Jadi Ibu taunya dari televisi ya Bu ya, sehingga Ibu datang berobat ke GR Setra ya Bu ya. Nah pada saat itu setelah mengkonsumsi obat dari GR Setra, gimana Ibu perasaan Ibu? Jauh lah kepulihan badan saya jauh, saya agak sehatan gitu. Darah saya yang drop tadi udah pulih kembali gitu. Berarti pendarahan berhenti ya Bu? Pendarahan yang hebat tadi pun langsung berhenti. Nafsu makan juga meningkat ya Bu ya? Kan juga meningkat. Kesehatan tuh lumayan lah gitu Bu. Jadi Ibu saran saya jangan berhenti berobat Ibu ya, lanjut berobatnya. Lalu jaga makanannya, anjuran dan pantangan yang diberikan oleh GR Setra supaya Ibu bisa sehat seperti sedia kala. Kanker ovarium itu keganasan, tumor, benjolan yang ada di indung telur. Kalau stadium dini kita bisa obati, pengobatannya operasi itu. Yang diikuti oleh kemoterapi itu menjadi modal pengobatan pada kanker ovarium. Kalau Canon Medicine Indonesia mampu untuk memberikan pengobatan pada kanker stadium lanjut yang tidak bisa dioperasi, tidak bisa kemoterapi, tidak bisa dilakukan radiasi, tidak menyebabkan efek samping terhadap pembentukan sel darah, ya, terhadap ginjal, terhadap fungsi hati, saya akan dan sangat mengapresiasi dan mendukung pengobatan yang dilakukan oleh Canon Medicine Indonesia. Kanker ovarium itu biasanya menyerang pada wanita usia berapa sih? Nah, kanker ovarium itu biasanya menyerang usia di atas 50 tahun gitu. Oh, jadi kalau kayak aku yang masih ABG gini enggak dong? Enggak lah, kayaknya 17 kan? Enggak, 12. Oh 12. Nah, Oh, Dok, 12 biasanya ciri-ciri dari kanker ovarium itu apa? Ciri-ciri kanker ovarium pertama biasanya dia sakit ya, sakit di daerah perut bagian bawah, lalu ada perdarahan sehingga berat badannya kurus gitu, orangnya turun terus berat Orangnya badannya. turun apa berat badannya? Berat badannya turun, orangnya jadi kurus, belibet dia.
Jadi ciri-cirinya salah satunya adalah berat badannya yang semakin turun gitu. Terus dokter sempat di awal bilang bahwa biasanya di usia 50 tahun ya. Nah, pada usia itu kan sudah rentan sekali yang namanya menopause gitu ya. Apakah menopause juga bisa mempengaruhi itu? Nah, kalau menopause sendiri itu tidak mempengaruhi ya sebenarnya. Yang mempengaruhi adalah hormon replacement terapinya. Jadi terapi pengganti hormon. Pada penggunaan HRT jangka waktu yang lebih dari 10 tahun itu meningkatkan resiko terkena kanker ovarium. Mendeteksinya pertama ya paling gampang nih dengan USG. Bisa loh di klinik aku juga. Oh ya, Iya di dong. Klinik Avicenna. Iya, ada USG 4 laboratorium. dimensi. Iya betul. Terus udah gitu tetap kita pakai tumor marker ya. Tumor marker dari mulai CA, CA125, lalu CA199 bisa juga, lalu AFP bisa, dan HCG, hormon HCG juga bisa. Nah, kalau kita bicara masalah medispersia gimana tuh cara penanganannya? Nah, kalau bicara tentang medispersia lebih baik kita tanyakan langsung ke konsultannya. Jadi semua jelas gitu. Oh iya, kan ada Bu Deli ya? Ada Bu Deli. Loh, aku suka lupa gitu deh kalau udah semangat ngobrolnya. Bu Deli ya, sini udah beres belum bacanya? Oh iya, udah Mbak ya. Ya, sini Bu, kita gabung. Aku banyak yang mau aku tanyain nih. Silakan Bu. Duh, Bu Deli makin seksi aja nih Bu. Sini, Bu, Bu. kalau di medispersia itu teknik pengobatannya itu seperti apa sih Bu kalau untuk penderita kanker ovarium? Oh, kalau teknik pengobatan di medispersia itu ya, baik itu kanker payudara, kanker ovarium, kanker serviks, kanker otak ya, kita yang pasti tidak menggunakan operasi ataupun radiasi, kemoterapi, itu kita tidak gunakan. Cuman kita menggunakan formula yang bersifat pemutusan inti sel DNA kanker perusak itu sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Jadi lebih nyaman, Mbak Iya. Oh, jadi nggak ada pengangkatan di dalam rahim itu ya? Tidak ada ya, karena Ada. Ada tukang pos. Tadi bilang sepada. Aku justru marah-marah kok. Saya punya kafe nggak bilang-bilang aku sih. Nggak bilang-bilang aku kan suka nongkrong. Aku kan ABG. Apa kabar sayang? Aduh, kamu kangen banget sih. Kenalin dulu. Ini Ibu Delia, konsultan dari Poliklinik GR Setra. Oh iya, halo Ibu. Ini Dokter Niko. Halo, Dokter. Iya, silakan saya. Saya duduk di mana nih? Duduk di Terserah mau sini di mana. boleh, Nampak juga di boleh. bawah juga nggak apa-apa. Deket yang ganteng-ganteng ya. Aduh. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. nah, segala penanganan kanker itu tidak dengan cara operasi, kemoterapi, ataupun radiasi. Tapi kita cukup menggunakan satu formula yang memang bersifat untuk pemutusan inti sel pada kanker itu sendiri. Ini terbuat dari serangga, yang mana bahan ini sudah kita perhitungkan sesuai dengan yang kita butuhkan untuk memutus inti sel bagi mereka yang sudah terkena kanker ovarium. Dan yang kedua, bahan ini yang sifatnya dari hewani. Di GR Setra, kami menyediakan laboratorium baik khusus ataupun umum. Bahan obat yang dua ini sangat dibutuhkan untuk memutus inti sel kanker. Apakah obat yang kami gunakan bersifat cair atau bersifat kapsul? Ada yang sudah stadium akhir, kita tidak bisa memberi bahan obat seperti kapsul. Terkadang bersifat cair. Di GR Setra dikenal dengan bubur sarang walet, dan di sana juga kita tambahkan formula dengan dosis yang sudah ditentukan oleh tim medis yang ada di GR Setra. Begitulah GR Setra memberikan yang terbaik kepada seluruh pasien yang sudah terkena kanker ovarium. Laboratorium Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Laboratorium sendiri merupakan fasilitas penunjang kesehatan yang berguna untuk menegakkan diagnosis, melakukan pemantauan pengobatan, dan mendapatkan keterangan tentang pasien terkini. Laboratorium Klinik Avicenna melakukan pemeriksaan laboratorium didukung dengan peralatan laboratorium yang canggih, tenaga yang profesional, dan quality control atau pemantauan mutu yang teratur dengan pengawasan seorang dokter spesialis patologi klinik.
Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari semua kalangan, baik dari pasien GR Setra, Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang memerlukan pemeriksaan laboratorium. Saya, Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Kamu pernah dengar nggak sih kanker ovarium itu seperti apa? Barusan aku dengar. Oh iya, nggak sebelumnya maksudnya. Sebelum pernah dengar ya, cuma amit-amit cabang bayi ya. Iya, Kayak itu penyakit yang termasuk berbahaya juga ya. Aku Sangat. sering dengar. Cuma mungkin ada pengalaman, maksudnya bukan pengalaman aku ya. Maksudnya kebetulan tante aku tuh meninggal dunia. Oh, Katanya sih divonisnya kanker. Gitu. kanker ovarium. Aku kurang paham karena waktu itu aku masih kecil, cuma dokternya sempat bilang itu cancer gitu. Perutnya membesar. Emang begitu ya dok ya tadi ya? Apakah itu salah satu yang tadi dokter bilang ya ciri-ciri kanker ovarium Salah itu? satu ciri-ciri, tapi kan perutnya kanker di memang- perut itu kan yang bikin perut membesar itu kan ini apa, yang buat perut membesar itu banyak gitu. Jadi kanker usus juga bisa buat perutnya membesar gitu. Nah, Ya maksudnya kita membedakan antara kanker yang tadi kanker usus, kanker ovarium itu letaknya di mana ya perbedaannya? ya kalau kanker ovarium biasanya lebih ke bawah ya dia, lebih di Oh, perut gitu. bagian bawah. Nah kalau kanker usus tuh ya seluruh Di perut atas ini ini bisa gitu. begitu. Nah makanya harus diperiksa dulu, di USG dulu, ini di mana letaknya, apakah di dia kanker ovarium atau kanker usus gitu. Biasanya kanker ovarium itu apa ya, dia didahului dulu dengan rasa nyeri, mulai dengan kista tadi ya, tapi yang terjadi yang menjadi kanker biasanya kista yang neoplastik gitu. Nah Vega, ini kan Ibu Delia ini adalah konsultan di Poliklinik GR Setra bagian medis Persia. Jadi kita juga ternyata bisa mengobati penyakit kanker itu tidak hanya secara medis konvensional. Kebetulan nih di Poliklinik GR Setra ini juga ada pengobatan secara medis Persia. Jadi mungkin kamu juga mau tanya-tanya nggak sih apa itu medis Persia, pengobatan kanker ovarium itu seperti apa? Kebetulan kan karena suamiku sendiri juga dokter. Oh ya. iya, Nah iya kebetulan kan? kan memang kita bermukim di Bandung kan. Iya. Aku sempat dengar dari suamiku memang ada salah satu klinik GR Setra itu Iya. yang katanya tanpa operasi, Betul. tanpa efek samping. Ya Nah. maksudnya tidak ada yang pernah pingin ya sakit Iya. seperti itu kan Teh. Tapi kan kita perlu tahu juga ya seperti Betul. apa gitu ya Bu. Nah ini Bu Delia nih yang bisa jawab nih, ahlinya nih. Kalau kita di medis Persia itu ya, segala penanganan kanker itu tidak dengan cara operasi, kemoterapi, ataupun radiasi. Tapi kita cukup menggunakan satu formula yang memang bersifat untuk pemutusan inti sel DNA perusak daripada kanker itu sendiri. Si virusnya itu ya? Kalau misalkan dia kebetulan yang mengandung virus seperti cervix ya, itu ya virusnya itu juga mati ya. Tapi yang utama sekali inti selnya itu dulu, yang berubah sifat itu dulu yang kita putus. Inti sel yang berubah sifat itu. Yang berbahaya itu ya justru Benar, ya Bu ya? Mbak Vega. Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Nah kita kan udah punya laboratorium ya dok ya. Jadi itu memang langkah pertama kita periksa di laboratorium. Nah setelah nanti keluar hasil dari laboratorium, baru kita bisa membuat formula untuk pasien itu sendiri. Jadi nggak bisa misalkan ini kan obatnya nggak habis nih, udah aja digunakan oleh keponakan saya misalkan. Nggak bisa Mbak Vega. Oh jadi sesuai dengan si gejalanya atau masalahnya si yang Pasien mungkin pasiennya itu. sendiri. Iya, karena jadi lebih pasti ya Teh, Lebih ya? pasti. Nggak bisa digunakan kok adiknya sakit Jadi ciri-cirinya. nggak sembarangan. Iya, sembarangan. Gitu. Nah terus kalau misalkan pasien sendiri nih kan Bu Delia itu kan biasa menerima Pasien, pada saat iya. konsultasi dini maupun yang sudah sampai parah gitu ya. Betul. Biasanya kalau yang terparah nih, kalau penderita Iya. kanker ovarium tuh datangnya kondisinya tuh seperti apa sih? Kalau misalkan yang sudah parah ya, bahkan sekarang pun ada pasien kita ya, tapi sekarang sudah syukur alhamdulillah sudah sangat banyak sekali perbaikannya. Kalau waktu datang awal itu kondisi perut gede, lalu mual ya, muntah, di kaki pun sudah ada pembengkakan karena memang pasien itu sendiri ya kanker ovarium itu sendiri sudah metastase ke ginjal. Jadi sudah terjadi pembengkakan di kaki dan wajahnya. Seperti itu dan biasanya juga ditandai dengan pendarahan. Nah, kalau udah orang seperti itu, biasanya pasien itu kan sudah hopeless ya. Dia datang hanya melihat kita, udah pandangan kosong. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, kita akan
pendekatan dengan keluarganya ya, diarahkan ke keluarganya supaya si keluarga ini memberikan perhatian yang lebih ya, lalu tetap optimis. Dan saya juga tetap memberikan semangat ya bagaimana sebetulnya cara kerja formula itu. Dan di situ harus ada keyakinan apapun yang kita berikan, pasien itu harus nyaman dan yakin. Itu yang penting Itu ya. yang utama. Seperti Ya, itu. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan Vega, pasti obrolannya makin seru ya. Yang udah pasti aja lah Iya. ya. Yang benar-benar kalau misalnya memang udah terdeteksi kanker ovarium, kita tahu Gearsetra bisa ngobatin tanpa operasi. Solusi tanpa operasi, tanpa efek samping juga. Betul. Mungkin biaya terjangkau langsung aja ke sana. Langsung aja. Kemoterapi itu juga efeknya kan tidak bagus ya. Kalau Gearsetra bisa memang menembus satu metode baru, ya kita harus bersyukur ya. Itu adalah satu tempat di mana di situ terdapat solusi penyembuhan untuk kanker, segala macam kanker. Penyakit kanker apa saja, nah, itu bagus sekali. Saya mendukung itu. Amerika aja bisa minta ke sini dong kalau gitu. Kalau kanker biasanya operasi, kemoterapi. Banyak orang kan juga takut dan juga ada efek samping. Gearsetra ini bagus banget karena ini memberikan solusi baru, nggak ada efek sampingnya dan juga aman. Banyak yang sudah membuktikan sembuh. Mungkin gini ya, mungkin orang di sekitar aku ada yang mungkin juga sudah terdeteksi terkena kanker ovarium ya. Kalau misalnya datang langsung ke Gearsetra sendiri, mungkin awalnya kan harus USG dulu ya, di USG dulu ya Bu. Iya. Setelah di USG, setelah itu langsung pengobatan itu ya. Setelah keluar hasil diagnosa pemeriksaan semua dari laboratorium, sudah misalkan ditentukan dapat dipastikan dia terkena kanker, barulah kita bisa memberikan formula. Karena antara formula dengan racun itu kan ya beda tipis Mbak Vega. Jadi hitungannya tuh harus pas. Kalau hitungannya tidak pas, jangan-jangan formulanya jadi racun lagi. Jadi harus benar-benar teliti. Seperti itu. Nah soal harga teh pengen tahu deh, itu sebenarnya terjangkau nggak sih? Kita karena kan tidak ada operasi, kalau namanya obat tidak ada efek samping juga. Itu kalau misalnya masalah harga itu sesuai dengan gejala atau sesuai dengan sudah seberapa berat sih penyakitnya, sudah seberapa jenisnya, udah termasuk kanker yang sangat menyeramkan atau mungkin berbeda dengan gitu. Kalau masalah harga ya Mbak Vega ya, itu relatif ya. Toh kalau kita sehat itu, kepingin sehat kan emang mahal ya sehat itu. Tapi yang penting ada nggak sih obatnya kalau kanker? Nah itu dia yang kita pikirkan. Toh rezeki itu dari mana aja ada Mbak Iya. Istilahnya kan yang udah pasti aja lah ya. Yang benar-benar kalau misalnya memang udah terdeteksi kanker ovarium, kita tahu Gearsetra bisa ngobatin tanpa operasi. Solusi tanpa operasi, tanpa efek samping juga. Mungkin biaya terjangkau langsung aja ke sana. Langsung aja. Jadi kamu juga bisa menginformasikan ke teman-teman, sahabat atau keluarga kamu kalau misalkan keluarga terkena penyakit kanker bisa datang ke Poliklinik Gearsetra. Tapi nggak cuma penyakit itu aja. Jadi kalau misalkan penyakitnya juga penyakit yang ringan ya, hanya untuk kontrol aja gitu atau cek lab ya. Oh iya bisa ke labnya ya? Bisa ke labnya. Juga bisa datang ke klinik umum dan spesialis dan diperiksa di lab juga kalau memang membutuhkan pemeriksaan lab di klinik Gearsetra Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21 Bandung. Teleponnya 022 253 1000. Yang di Dago itu ya? Yang di Dago. Tahu tempatnya. Tahu kan tempatnya? Berarti kalau aku mungkin jangan sampai sih Teh ya. Kalau cuma untuk sekedar periksa-periksa USG untuk supaya tahu dari awal tidak ada penyakit, kita bisa periksa ke ini ya, ke sana ke itu bisa kan ya Dok ya? Bisa. Nah kalau secara keseluruhan ya Dok ya, kita juga pengen tahu ya untuk yang sehat ini gitu, orang-orang yang sehat, yang masih pada sehat, mencegah supaya tidak kena kanker ovarium itu apa? Pertama ada beberapa hal yang bisa mengurangi faktor resikonya ya, seperti pemakaian kontrasepsi oral selama 5 tahun lebih itu bisa menurunkan resiko. Oh ya? Tapi kondisinya pada saat pemakaian oral ini lebih dari 5 tahun bisa meningkatkan resiko terhadap kanker payudara. Jadi lalu kalau KB-nya itu sendiri, kalau KB tidak? Ya KB. Ya itu kan KB ya. Kontrasepsi oral itu KB gitu. Ya. Jadi itu satu. Lalu kedua jangan
menggunakan hormon replacement therapy lebih dari 10 tahun. Contohnya apa? Nah, untuk wanita-wanita yang sudah menopause biasanya kan ada terapi pengganti hormon tuh. Oh iya. Gitu, karena itu beresiko juga. Lalu dari mulai makanan ya, makanan rokok gitu ya, rokok juga bisa membuat terjadinya kanker ovarium. Lalu apalagi hidup sehat lah pokoknya. Hidup sehat ya, ya kayak pasti kafe ya, sehat ya. ini kan. Iya dong. Kalau mau hidup Semuanya sehat, yang fresh. betul. Mau cari makanan yang sehat, minuman yang sehat, datangnya ke kafe sehat. Iya, tapi ini loh, dok, aku pernah dengar juga ya, mungkin salah satu penyebab kanker ovarium itu kalau menikah di usia terlalu muda. Itu bisa, benar nggak sih itu? Karena aku usia 24 sudah menikah, itu termasuk muda nggak? Enggak lah ya, itu normal ya. Udah matang. Iya kan waktu itu nikah usia berapa sih? Aku waktu itu 39 ya? berarti umurku berapa sekarang? 52. Di facelift ya? Di facelift. Vega sudah kamu ini kayak ya, kucing. sudah punya anak ya. Iya. Nah, Vega harus menyusui karena dengan menyusui itu mengurangi resiko kanker ovarium. Sama satu lagi dok, pertanyaan pribadi nih. Kan ovarium itu kan yang tadi dokter bilang lebih ke hormonal ya. Yeah. Kalau misalkan kan kalau ada yang perempuan tuh datang bulan tuh suka sakit ya. Yeah. Nah itu penyebabnya nggak? Bisa salah satu menyebabkan kanker ovarium? Oh enggak, jadi datang bulan sakit tuh banyak faktornya. Salah satunya misalnya karena si dinding rahimnya meluruh ya, jadi dia timbul rasa sakit. Itu satu. Lalu kedua bisa saja ada kista di dalamnya gitu. Nah, jadi harus segera diperiksakan ke dokter secepatnya. Oke, gitu loh Neng Vega ya. Jadi kesimpulannya itu Neng Vega, adanya Poliklinik GR Setra ini memberikan solusi untuk kita semua dalam menghadapi pengobatan gitu ya. Seperti yang sudah ditawarkan oleh Poliklinik GR Setra, ada beberapa divisi, ada 3 divisi. Salah satunya adalah medispersia. Jadi kalau misalkan kita sakit udah sekarang nggak usah stres-stres ya. Sudah ada yang menangani ahlinya. Gitu, betul? Ada solusi yang tepat ya? Ada solusi yang tepat gitu. Terima kasih ya Bu Delia ya, dan terima kasih Dokter Niko. Vega kalau kesini ajakin suami kamu, ajakin anak kamu ya. Pasti. Pokoknya dengar kata kafe ini sehat, jadi aman banget buat anak kamu. Ya pemirsa, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita dan tampaknya kita harus berpisah. Tapi jangan lupa saksikan terus Kafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Akhir kata saya Yuda Rahman Aditya, sampai jumpa. Oh, thinking about our young years, there was only you and me. We were young and wild and free. And now that I think I'll take what you mean to me, there's a love that I can say. Just hold me now, 'cause I love it like the way